Karena kan bayangkan, kapan itu ya? Udah berapa lama itu kan? Pas ditangkap. 6 bulan. Sebelum P21, 6 bulan yang lalu. Saya diminta narasumber. Cuman begini, kenapa saya mau speak up? Karena saya berprinsip gini, kalau itu ada saya menyampaikan kebenaran, saya menyampaikan menyuarakan kebenaran, maka saya akan komentar. Walaupun jujur teman-teman lawyer banyak yang tegur juga, ngapain Max? Kan bukan lawyer, lo juga nggak dapat apa-apa di situ. Tapi bagi saya begini, Bapak Ibu, karena ada hal di hati nurani yang kok ini kayaknya ada. Yang nggak beres. Contoh zamannya Fadel. Waktu Fadel gini, sampai Bang Rasman suruh anak-anak cumi-cumi wartawan suruh saya jangan terlalu keras. Contoh Fadel ya. Saya bilang, kenapa waktu dulu? Fadel saya curiga. Kenapa dia nggak berani di awal waktu dipanggil Polres? Fadel, dugaan saya kuat melakukan tindak pidana terhadap Oli. Dan terbukti dia ngaku akhirnya kan, si Fadel ngaku kan pada akhirnya. Nah ini kemudian muncul lagi ini, Nikmir sama RJ kan. Nah, jadi saya jujur saya komen selama 6 bulan saya komen terus sampai kemarin. Nah, akhirnya jujur kalau boleh saya mau sampaikan kepada rekan-rekan karena teman-teman suka ingatin saya jangan sampai saya offside kan. Karena saya tidak punya legal standing. Tapi saya bersyukur alhamdulillah kemarin gini, ternyata ada anggota DPD yang statementnya mendukung kita gitu kan. Iya, betul Bang. Itu dia. Saya hampir mau berhenti komentar jujur aja kawan-kawan. Kan saya tegas dari awal saya bilang, selama Nikmir belum waktu tersangka ya, dia wajib dinyatakan tidak bersalah. Masih tersangka itu. Kemudian jadi terdakwa. Saya hantam lagi itu. Saya bilang kan, pokoknya bukti-bukti harus lebih terang bercahaya. Kemarin terakhir kan saya bilang, ada apa majelis hakim, kenapa ada ketakutan? Kan begitu. Jadi hampir jujur, hampir karena kawan-kawan suka tegur, waduh, khawatir juga nih kan, karena reputasi saya juga. Nah, akhirnya sudah mulai titik terang kan ini. Semoga kesimpulannya apa? Saya dalam rangka Bapak Ibu tidak ada kepentingan katakanlah tidak ada kepentingan untuk ada keuntungan dengan Nikita Mirzani, jujur. Saya sudah praktisi dari beberapa tahun lalu. Saya beberapa artis kita pegang, biar kawan-kawan lihat lah. Iya, tahu aku, Pak. Kan udah lihat lah di situ. Jadi kepentingan saya adalah kenapa saya komen karena tadi ada dugaan yang sangat kuat. Dan sekarang sudah mulai ada titik terang. Kalau Nikmir memang betul-betul saya melihat memang ada indikasi melakukan unsur pidana di 309, saya nggak berani speak up, kawan-kawan. Jujur aja. Jujur, ini karena panggilan jiwa. Panggilan jiwa, walaupun saya banyak kritikan dari teman-teman lawyer. Dan saya juga dapat kritikan dari lawyer pihak sebelah. Kok Bung Maxi nggak punya legal standing, kok sering bicara begitu? Saya bilang, ini kan belum terbukti. Ada asas praduga tak bersalah loh. Itu yang membuat dasar saya ngomong. Ya, betul Pak. Kawan-kawan. Dan ya semoga memang ini kan sering saya bilang kawan-kawan dari awal, karena sudah lolos ya sampai ke persidangan. Jadi kita hanya berharap dan berdoa kepada majelis hakim lah. Semoga mereka betul-betul tegak lurus, netral. Itu aja bagi saya, kawan-kawan. Demikian, terima kasih rekan. Assalamualaikum. Ya, silakan rekan-rekan. Siapa nih Bang Jarum? Tadi diulangi mungkin dari Bang ADP Muhammad tadi kan jatuh dianya. Oh iya Silakan Bang, Bang Jarum. saya mau bertanya dengan Bang Maksi. Pertanyaan ini Bang, kita kan di sini sebagai netizen Bang, punya kepentingan yang sama Bang. Dasarnya untuk demi menegakkan kebenaran dan keadilan Bang. Ada satu hal Bang, ada kata legal standing Abang sebagai lawyernya NM Bang, dengan mengajukan bukti ITE kepada hakim yang tidak diizinkan dibuka kemarin, kira-kira agar kasus itu berproses, apakah diproses ke Mabes Polri atau KPK Bang, yang
sepatutnya bang, lebih cepat dan lebih apa ya, lebih cepat prosesnya, atau ya gimana ya, ya kira-kira gitulah bang. Mohon maaf bang. Oke, Bang Jarum, memang kemarin saya rekan-rekan sudah paham ya, karena agendanya jelas ya. Kita harus juga berbicara berdasarkan proses hukum ya, karena agendanya khusus. Kita sudah tahu bersama bahwa cara-caranya aja, cara-cara dari majelis hakim yang tidak berimbang lah, tidak berimbang, kan harusnya berimbang. Nah, oke, terkait pertanyaan dari Bang Jarum ya, sorry. Iya. Nah, sebetulnya lebih efektif ini kan kayak saya juga pernah melakukan upaya pelaporan ketika ada oknum jaksa ya yang menyalahgunakan wewenang semena-mena lah. Direspon kok kalau kita ke Kejagung, dalam hal ini Jamwas, Jaksa Agung Muda bidang pengawasan, itu mereka spesialis, mereka yang mengawasi ketika ada kode etik, katakanlah bukan pidana lah, bukan pelanggaran pidana, tetapi ada kode etik yang dilanggar, itu bisa. Kemudian juga di majelis hakim, kan dua ini bisa dilaporkan. Jadi bisa juga ke Mahkamah Agung, dalam hal ini bisa Komisi Yudisial juga kan. Jadi saya pikir dua ini juga kita harus hargai. Menurut saya ada beberapa upaya kan, ada beberapa pintu lah. Tadi Kejagung, kemudian di Mahkamah Agung, lalu kemudian Komisi 3. Saya pikir ini Bang Fahmi ini memang ranah Bang Fahmi. Sudah di kepala dia, karena ada banyak teman-teman juga kan sudah kasih masukan sama Bang Fahmi. Tinggal bagaimana Bang Fahmi untuk cepat mendorong itu. Karena untuk di era sekarang ini, pengalaman saya ya, itu direspon kok. Apalagi kan sudah muncul di media begini, sudah viral lah. Memang sih kalau nggak viral memang agak kadang-kadang rekan-rekan aparat ini kan agak lambat. Tapi kalau viral begini biasanya pasti direspon. Udah pasti. Karena mereka ketakutan juga, pimpinan-pimpinan daripada kejaksaan ini, begitupun dari Mahkamah Agung, ketakutan. Karena mereka menjaga juga kan marwah mereka. Apalagi ini kan sudah disonding oleh Bang Labonte ya dari DPD RI ini. Ini sangat menguat juga untuk mendorong Bang Fahmi itu cepat gitu. Demikian Bang Jarum, terima kasih. Makasih bang penjelasannya bang. Terima kasih bang. Sama-sama Bang Jarum. Bang, Bang Maksi aku mau nanya. Berarti langkah-langkah Bang Fahmi ini udah tepat ya Bang selama 2 persidangan ini? Eh, menurut saya sangat tepat. Makanya kemarin sempat terjadi kritikan kan, kenapa Bang Fahmi diam terkait Nikmir seperti itu. Bang Fahmi tahu memang itu agenda apa, tapi kan ini ungkapan kekecewaan dari seorang masyarakat yang meminta keadilan atau keseimbangan di persidangan. Sebetulnya itu poinnya. Jadi kan ya, kalau nggak diputarkan, sebetulnya kalau mau berimbang, silakan diputarkan ketika memang nanti mungkin pada saat gilirannya agenda keterangan terdakwa. Yang terakhir, yang kelima itu, yang sudah saya sampaikan, yang terakhir. Skincare-nya Dr. Reza Gladys ternyata Lanjut Bang Maksi, lanjut Bang Maksi. Sebetulnya bisa diborong sekalian tadi yang rekaman dugaan itu, sekalian skincare-nya itu, yang produknya itu yang tidak terdaftar di BPOM itu kena Undang-Undang Kesehatan dan juga ilegal lah kan, tidak ada yang produk yang tidak terdaftar, itu bisa. Gitu kawan-kawan. Oke, lanjut Bang Kanto. Eh, kalau
prinsip gini, Bapak kawan-kawan, kalau memang ada unsur pidananya menjurus kepada Nikita Mirzani melakukan dugaan tidak benar, saya sampaikan. Pasti itu. Sama dengan Rasman Nasution. Saya sampaikan kalau Hotman tidak terbukti melakukan pelecehan seksual, Rasman pasti kemungkinan kena. Dan terjadi. Kalau tidak terbukti si Hotman Paris tidak melakukan pelecehan seksual, kalau terbukti Rasman bebas dong harus. Itu contoh gampang. Makanya ini begitu juga. Kalau memang Nikita Mirzani memang ada indikasi kuat, saya pun pasti menyampaikan, kan praktisi pakar hukum banyak, ahli hukum banyak, pengacara banyak. Kita nggak sembarang ngomong juga. Diketawain kita kalau kita ngomong. Kalau memang unsur-unsurnya sudah memang akurat ya, menjerumus ke pasal 369, saya sampaikan pasti itu. Tinggal majelis hakim. Tapi ini kan belum ada yang akurat, belum ada bukti akurat menjerumus ke unsur-unsur tadi 369. Kira-kira begitu kawan-kawan. Terima kasih. Iya, Bang emang Yadi. ada. Selamat malam Bang Yadi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Kang. Kumaha, Damang. Alhamdulillah baru beres dari pagi aktivitas, baru pulang jam segini. Lumayan dong rezekinya. Barusan tuh paman tabrakan. Ya, Oh, apa? ada merujun. Alhamdulillah udah pulang lagi dari masjid. Ya, silakan Bang Yadi untuk menyampaikan. Ya, Iya, salam kenal Bang silakan. Kim. Salam kenal Bang. Ya Bang, kalau misalkan dilihat dari situasi itu rekaman yang diajukan sama Mir itu tuh ada kemungkinan diputar atau tidak di persidangan berikutnya. Dilihat dari situasi Bang Maksi. Baik, Bang Yadi. Kita tunggu ya, memang harapan kita kan pada saat keterangan terdakwa. Kan ini kan masih ada kan 5, ini baru 1 untuk alat bukti yang diuji. Yang kedua nanti ada yang namanya keterangan ahli, alat bukti kedua. Ketiga, bukti surat. Keempat, ketujuh, kelima. Kita berharap di kelima ini harusnya kalau sudah didorong oleh para, ini kan bicara soal ada dukungan dari anggota dewan, putar. Oke. Gentleman putar, harusnya direspon ini. Kalaupun nggak diputar katakanlah, justru ini kesempatan emas buat Bang Fahmi CS tadi laporkan, ada banyak pintu yang dilaporkan. Tadi Kejagung pasti harus respon. Mau tidak mau Bapak Jaksa Agung harus merespon tindak lanjut ini. Laporan ini diuji, memang harus diuji sama-sama. Kita harus uji memang apakah memang itu Rekaman ini tadi. itu memang ada kebenarannya, harus diuji. Nah, kita belum bisa bilang itu benar atau tidak. Harus diuji. Kalau mereka mau gentleman, mau terbuka, fair, diuji dong. Mari kita uji bersama. Kalaupun tidak terbukti, tidak berarti kan aman si jaksa ini sama majelis. Artinya rekaman itu. Tapi mari kita uji aja. Oke. Jadi ada andaikan misalkan pihak andaikan di persidangan nanti berikutnya tidak diputar, ada kekuatannya di Bang Fahmi dan rekan-rekan mungkin ya di pengacara tadi ya. Kejagung, Jamwas, nanti Jamwas uji putar. Lanjut. Oke. Pakai kalau perlu libatkan Mabes Polri untuk laboratorium forensik gitu kan, untuk ngecek keaslian suara itu kan namanya itu sudah berpindah tuh. Kan sudah berpindah itu, udah ke flash disk. Itu nanti diuji selain rekamannya apa isinya, Ya. direkam. Nah zaman sekarang kan bisa komputer ya kan, Ya Bang. mengisi suara apapun. Makanya ini kita uji bersama dengan pihak yang berwenang, terutama Kejagung ataupun dengan Mahkamah Agung. Kira-kira begitu kan, Bang? Oke, siap. Ini kawan-kawan, saya pun penasaran ya, kan jujur ya, rekaman itu tuh isi rekaman itu tuh waktu diputar sama Nikmir dan
itu tuh kurang jelas ya. Apa sih isi Mm-mm. rekaman itu? Kawan-kawan ada yang dengar jelas nggak? Nggak Belum ada, bang. Kang. Nggak ada ya. Tapi itu kalau kalau untuk feeling saya ya, rekaman itu bukan berisi masalah antara mau menjelekkan Niki atau masalah skincare ya, tapi di situ malah seperti mau penjebakan begitu ya, untuk apa, bukan penjebakan sih, atau seperti terstruktur untuk diskriminasi, Maksud ya, diskriminali maksud ya. Pengisian ya. Heeh, Pengisian. ke di ini kriminal seperti itu. Ya, Betul, iya. kalau pilih saya ke situ sih. Ba- Heeh. Bahasa gampang kawan-kawan itu ada dugaan mau kong kali kong itu aja. Kalau kita itu Nah, pasal betul kong kali betul kong, kalau betul kita betul bahasa kita itu betul betul. pasal kong kali kong. Ya. Dugaannya. Oke. Tapi Bang Maksi, Hmm. kalau